Kembali lagi bersama saya dalam video tutorial Al-Marja Al-Akbar Fiturot Al-Islami. Sekarang jika kita ingin melakukan pencarian dengan dua pencarian, maka caranya mudah sekali. Yang pertama kita lakukan dulu pencarian yang pertama, misalnya as-saum, puasa. Kita pilih as-saum. Di kitabnya kita pilih kita hanya ingin mencari masalah puasa itu di fikihnya Imam Syafi'i. Kita tunggu, dia masih loading. Ini kita bisa melakukan dua pencarian ya. Setelah itu kita klik muafik, maka akan muncul hasilnya yang berkaitan masalah puasa di fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian kita ingin melakukan pencarian yang baru tanpa harus menghilangkan pencarian kita yang pertama. Kita pilih khiyarot di sini pencarian, kita pilih natijah bahkan jadidah ya. Kita pilih pencarian yang baru, kita klik di sini. Di sini sudah muncul pencarian kita yang kedua. Kali ini yang pertama, sekarang yang kedua. Kita masukkan kata kunci yang ingin kita cari. Misalnya as-shalah. As-shalah. Kita pilih as-shalah itu hanya di fikihnya Imam Al-Maliki misalnya. Kita tunggu, dia lagi berproses, masih loading ya. Kemudian kita klik muafik, maka sudah muncul pencarian as-shalah di kitabnya Imam Al-Maliki. Di sini kita lihat, ini pencarian kita yang pertama, itu masalah puasa di kitabnya Imam Syafi'i. Ini pencarian kita yang kedua di kitabnya Imam Al-Maliki. Begitulah cara pencarian jika kita ingin melakukan pencarian dua pencarian tanpa harus menghilangkan pencarian kita yang pertama. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Sekarang jika kita ingin melakukan pencarian di Marja Al-Akbar dan kita ingin membatasi kitab yang ingin kita cari, misalnya kita klik di sini al-wudu. Nah, kita ingin mencari al-wudu itu di kitabnya Syafi'i. Maka caranya mudah sekali. Yang pertama, kita pilih di sini tahdid. Di sini, kemudian kita klik. Di sini sudah ada kitab yang ingin kita batasi. Misalnya kita ingin mencari al-wudu itu di fikih Imam Al-Hanafi. Nah, kita pilih. Setelah kita pilih fikih Imam Hanafi, tinggal kita klik muafik di sini. Maka ini muncul yang berkaitan dengan wudu di kitabnya Imam Al-Hanafi. Jika kita ingin melihatnya, tinggal kita klik, maka dia akan muncul seperti yang kita lihat di layar. Begitulah cara pencarian.
yang mana kita ingin membatasi pencarian kita tersebut. Bisa juga dengan cara kita klik sini, kemudian satu tahdid, kita klik. Di sini bisa kita pilih fikih Hanafi misalnya, kemudian kita klik muwafiq. Tapi jangan lupa kita kasih tanda silang di fikih Hanafi di sebelah kirinya. Kemudian setelah kita kasih tanda silang, kita klik muwafiq. Seperti itulah cara pencarian, yang mana kita ingin melakukan pencarian dan membatasi pencarian kita tersebut tanpa harus melakukan pencarian di semua buku yang mana nanti akan menyulitkan kita. Demikianlah cara pencariannya, semoga bermanfaat. Jikalau kita ingin mendownload kitab dari Al-Marja' Al-Akbar, caranya mudah sekali. Kalau kita mendownload, otomatis kita bisa membacanya tanpa harus membuka aplikasi ini dan melakukan pencarian yang panjang. Maka caranya untuk mendownloadnya adalah kita klik adawat, kemudian kita pilih Tathbitul Kutub atau bisa dengan Ctrl F, kita klik, maka di sini muncul layar baru seperti yang kita lihat di layar. Ya, kita lihat di sini adalah pilihan buku ataupun kitab yang ingin kita download. Caranya kita pilih, contohnya dari Fikih Muqarron. Di sini kita download ya, Fikih Muqarron. Kita klik di sini, kita pilih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, kita kasih checklist ya. Kemudian di sini bisa kita lihat kita memerlukan 1 MB untuk mendownloadnya. Cuman kita harus terkoneksi dulu dengan internet. Sini belum terkoneksi. Cuman caranya seperti itu. Kita kasih checklist ataupun gambar silang, tanda silang sini. Kemudian kita klik tathbit atau izalah, download artinya. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Begitulah cara jika kita ingin melakukan download dengan mendownload buku yang ada di Al-Marja' Al-Akbar. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Pada video tutorial kali ini kita akan menjelaskan cara mentakhrij al-hadis di Al-Marja' Al-Islami. Mentakhrij al-hadis itu maksudnya kita ingin mencari sanad dari hadis yang kita cari. Caranya mudah, tinggal kita pilih di mutun al-hadis. Mutun al-hadis itu maksudnya teks-teks hadis. Kemudian di sini kita pilih di kitabnya Sahih Muslim. Kemudian kita klik di sini. Setelah itu kita pilih yang berkaitan dengan contohnya kitab zakah. Nah, ini hadisnya.
Ini adalah babnya, bab yang berkaitan dengan zakat. Kemudian untuk melihat hadisnya tinggal kita klik salah satu di sini. Ya, ini hadisnya. Kemudian kita klik, maka hadisnya akan muncul di sini, di sebelah kiri kita. Kemudian bagaimana cara kita mentakhrij al-hadis? Di sini ada tulisan takhrij, tinggal kita klik, maka hadisnya secara otomatis akan muncul di sini. Setelah itu, kalau seumpamanya di sini belum di checklist ataupun dicentang, tinggal kita centang. Setelah itu tinggal kita takhrij. Ini dalam loading, masih melakukan pencarian. Diharapkan kita bersabar dulu menunggu hasil pencarian dari proses takhrij al-hadis. Kalau dirasa lama menunggu, jangan lupa kita bisa bawa cemilan ketika menunggu prosesnya, sambil kita makan, menunggu hasil pencarian. Ya, ini hasil pencariannya sudah muncul. Ini banyak sekali pencariannya, dan sekarang dia masih dalam proses pencarian. Dan jika dirasa sudah cukup hasil pencariannya, tinggal kita klik di sini, maka pencariannya sudah berhenti. Karena jika tidak, maka dia akan mencari sebanyak mungkin sesuai dengan hadis yang ingin kita takhrij tersebut. Kemudian untuk melihat hasilnya, tinggal kita klik, maka kita lihat di sini hadisnya muncul di halaman pertama. Ini kita klik lagi, maka hadisnya muncul di sini. Ini adalah babnya. Ini adalah hadis yang terdapat di kitab. Bisa kita lihat di sini, kitab Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Tinggal kita pilih mana yang kita inginkan. Kemudian jikalau kita ingin menghilangkan hasil pencarian kita, tinggal kita klik masuk, maka hasil pencariannya hilang. Kemudian kita close, kita tutup, maka selesai cara mentakhrij al-hadis di al-marja' al-akbar. Aplikasi ini sangat berguna sekali bagi kita yang ingin mencari referensi buku Islam, karena di aplikasi Al-Marja' Al-Akbar ini semua yang berkaitan dengan keislaman, baik itu masalah akidah, fikih, kemudian sejarah, semuanya sudah ada di dalam Al-Marja' Al-Akbar. Dan seharusnya setiap seorang muslim bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian jika kita ingin mencari judul kitab, ingin mencari buku di Marja' Al-Akbar ini, caranya adalah yang pertama, kita lihat di sini ada tahrir, ya, tahrir. Kemudian di sini, namun sebelum kita masuk ke tahrir, kita klik dulu yang sebelah kanan. Nah, ini untuk menampilkan semua judul buku. Ya. Ini ada pengelompokannya, tafsir, dan seterusnya. Seperti yang kita lihat, ini adalah buku yang sudah tersedia di Marja' Akbar. Buku-buku yang ada dalam tafsir banyak sekali. Sekarang kita ingin mencari
tanpa kita harus mencari satu persatu, maka di sini ada pencarian buku. Misalnya kita ingin mencari buku sejarah dengan judul Al-Bidayatu wan Nihayah. Caranya adalah kita klik tahrir, kita pilih, kemudian kita klik Bahthu an Kitabin. Maka akan muncul kotak kecil seperti yang kita lihat. Kemudian kita tulis judul buku yang ingin kita cari. Misalnya tadi kita ingin mencari judul buku Al-Bidayatu wan Nihayah. Al-Bidayatu wan Nihayah. Kemudian kita klik enter di keyboard kita. Maka kita lihat di sini sudah muncul buku yang kita cari. Kemudian contohnya lagi, kita ingin mencari tafsir Ibnu Katsir. Kita klik tafsir Ibnu Katsir. Kemudian klik enter, maka akan muncul pencarian yang kita ingin cari, judul bukunya Tafsir Ibnu Katsir. Seperti itulah cara pencarian di Al-Marja Al-Akbar jika kita ingin mencari buku. Tanpa kita harus mencarinya ataupun melihat judul buku satu persatu di sebelah sini, cuman sudah ada pencarian buku. Demikianlah, semoga bermanfaat. Pada video tutorial kali ini kita akan menjelaskan hal yang penting juga, yaitu berkaitan dengan judul-judul yang berkaitan dengan fikih. Dengan fikih ya, bisa kita lihat dengan mengklik di sini. Diklik di sini, maka ini kita lihat ada maudu'atu fiqhiyah. Kita klik. Kalau kita ingin melihat lebih rinci, ini adalah judul-judul yang berkaitan dengan fikih. Kemudian kalau kita ingin melihat lebih rinci lagi, kita klik. Kemudian ini adalah rinciannya. Ini juga. Kemudian zakat. Ya. Kemudian jika kita ingin melihatnya, tinggal kita klik 2 kali. Ini kita klik. Kemudian contohnya lagi yang berkaitan dengan muamalat, masyru'iyatul bai'. Ini kita klik 2 kali, maka muncul yang berkaitan dengan al-bai', penjualan, jual beli. Kalau kita ingin melihatnya secara lebih terinci agar muncul rinciannya di sini, kita klik 2 kali, maka akan muncul. Sama juga jika kita ingin melihat pengarangnya, tinggal kita klik di sini, kita akan mengetahui siapa pengarang dari kitab yang kita cari tersebut. Demikian caranya jika kita ingin mencari judul yang berkaitan dengan fikih. Jadi kalau kita ingin belajar fikih,
kita bisa belajar di aplikasi ini. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang, jika kita ingin mencari kalimat dalam sebuah buku, misalnya kita ingin mencari kata nikah, maka akan muncul nikah itu di buku-buku yang sudah ada tersedia di sini. Atau kita ingin mencari kata Muhammad, maka akan muncul di dalam buku-buku ini. Contohnya cara pencariannya, kita klik di sini di Al-Bahtu, di yang kosong ini, ya. Kemudian kita tulis apa yang ingin kita cari. Misalnya as-shalah, kemudian ini Fahras mendaftar isinya, kita ingin mencarinya masalah ini masalah abwab, ini maksudnya pada bab, ini ayat yang berkaitan dengan sholat, ini hadis yang berkaitan dengan sholat, kalau ini ulama, ini perkataan ulama tentang sholat, kalau ini tabi'in, perkataan tabi'in tentang sholat. Kita pilih yang syamil, mencakup semua ini, agar bab juga nanti muncul, ayat yang berkaitan dengan sholat juga muncul, hadis yang berkaitan dengan sholat juga muncul, kemudian perkataan ulama atau pendapat ulama tentang sholat juga muncul, kita sambil. Kemudian tahdid di sini maksudnya kita ingin mencarinya di buku apa. Di sini sudah tersedia, yang di sini buku-buku yang di sini sudah tersedia di sini. Di tafsir, kita ingin hanya mencarinya di tafsir, atau ingin mencarinya di fikih Hanafi saja, atau hanya ingin mencarinya di fikih Syafi'i saja, atau ingin mencarinya di fikih muqaran, fikih perbandingan. Terserah. Kalau di sini saya mencarinya hanya di fikih muqaran, fiqhul muqar. Di sini kita klik fikih perbandingan. Kemudian kita pilih muwafiq. Di sini kita pilih muwafiq. Di sini jangan lupa kita centang. Kita pilih yang bahthun mutabik agar muncul. Kalau kita pilih bahthun sorfi, maka yang akan muncul nanti adalah mustaqun, bentukan dari sholat ini. As-sholah itu berasal dari kata apa? Yaitu berasal dari shod, lam, dan seterusnya. Kalau kita ingin mencari bahthun mutabik, ingin mencari semua yang berkaitan dengan sholat, kita pilih yang bahthun mutabik, kemudian kita pilih muwafiq. Maka di sini akan muncul hasilnya. Di sini di fikih muqaran, al-muqaran itu terdapat di buku Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kita pilih ini yang ayat yang berkaitan dengan sholat. Kita lihat ini ayatnya. Ini perkataan ulama. Bisa kita lihat sendiri, kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat ke bawah. Tinggal kita pilih yang mana, apakah kita ingin mencari ayatnya atau kita ingin mencari perkataan ulama. Di sini ayatnya kita klik, maka akan muncul tulisannya di sebelah kiri. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ini kata sholat ini muncul sesuai dengan kata kunci yang telah kita masukkan. Karena di sini mungkin terlalu banyak,
kita bisa pilih ayat yang berkaitan dengan sholat saja. Kemudian kita pilih muwafiq lagi. Maka ini tinggal sedikit, dan di sini hanya yang berkaitan dengan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sholat. Seperti itulah cara pencarian kata di dalam Al-Marja Al-Akbar. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan. Sekarang, jika kita ingin mencari tafsir Al-Quran dengan mudah di aplikasi Al-Marja Al-Akbar ini, caranya yang pertama kita klik tafsir di sini. Kemudian di sini tinggal kita pilih tafsir yang ingin kita cari, misalnya yang terkenal tafsir Ibnu Katsir. Maka ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ayat 204. Ini adalah tafsir Ibnu Katsirnya. Kemudian di sini bisa kita lihat, kalau kita ingin melihat lebih rinci lagi, di sini ini adalah karangan yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Ini nama kitab-kitabnya yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ini biografinya. Kemudian ini kutub, nama-nama kitab. Ini adalah nama-nama dari pengarang dari kitab-kitab yang ada di aplikasi Al-Marja Al-Akbar. Itulah cara jika kita ingin mencari tafsir di Al-Marja Al-Akbar. Misalnya lagi kita ingin yang sering kita cari itu adalah tafsir Al-Qurtubi misalnya. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi. Bisa juga kita lihat di sini tafsir Al-Baghawi. Tinggal kita klik di sini Quran, maka kata pencarian yang ingin kita cari akan keluar di sini. Begitulah cara pencarian tafsir di program Al-Marja Al-Akbar Littorat Al-Islami.